La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Di Al-Quran apa itu bagaimana? Jadi Allah tanya sini, maka kamu pikir, kita bicara dunia dulu, kamu pikir kamu akan berhasil, kamu pikir kamu akan sukses, kan begitu? Terus Allah jelaskan, lanjut kalimatnya 214 tadi, Al-Baqarah 214. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nathan sampai situ. Padahal kamu belum diuji seperti orang-orang yang terdahulu. Maksudnya apa? Orang terdahulu itu sukses besar sudah lewat ujian. Mereka sudah menghadapi semua ujian dari Allah. Jadi apa artinya? Ukur dulu berapa kekuatanmu, berapa powermu, berapa pasukanmu. Seperti orang-orang terdahulu, mereka punya kekuatan yang besar. Maka kamu pelajari, ukur dan lihat kekuatan orang dulu hebatnya apa, sehingga mereka bisa sukses besar. Nah, kamu belum diuji seperti itu kan? Jadi kamu lihat dulu kekuatanmu, yang mana harus kamu upgrade, yang mana harus kami bangun. Nah itu tadi di ijtihad tadi dibuatlah SWOT analisisnya. Berapa strength kekuatanmu, berapa weaknesses, apa kelemahanmu, berapa opportunity dari kekuatan dan kelemahan yang ada, muncul peluang, chance, opportunity. Dengan ini kamu kerjakan, baru terjadi berdasarkan ada tantangannya ketika melaksanakan semua perencanaan-perencanaan tadi. Nah ini juga gitu, ukur dulu kekuatanmu, maka kamu akan melewati 3 ujian. Lanjut. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Cukup. Nah, masathumul baksa. Kamu diuji dulu dengan yang ringan. 0 sampai 20% ujiannya. Lolos enggak? Apa itu yang ringan? Istiqomah. Hijrah. Ya Allah, saya tidak akan meninggalkan 5 waktu berjamaah di masjid. Ini komitmen udah. Begitu komitmen, duhur mau berangkat, hujan, gerimis. Baru gerimis saja, waduh, hujan, gimana ya, mau ke masjid. Nah, yang ringan aja nggak lewat. Bagaimana Allah mau uji dengan yang lebih berat? Maka kesuksesan kita dapat hanya pada tingkat 20% itu. Berhentilah di situ. Tapi dengan semua ujian yang ringan ini, kalau kita lewati 20%, Allah akan uji berikutnya 21 sampai 50%. Wadharra, lebih berat lagi, diuji lagi sampai 50%. Kalau lulus, Allah uji tingkatan berikutnya 51 sampai 100%. Ini yang paling berat. Maka zulzilah, diguncang sampai diguncang. Berarti luar biasa sekali. Dan Allah tidak akan berikan zulzilah ini diguncang dengan ujian-ujian yang hebat ini kecuali orang-orang yang memang Allah persiapkan untuk menjadi orang besar, untuk menjadi orang sukses yang sangat luar biasa. Maka ditimpakan ujian ini. Kalau ini sudah dilewati sampai teman-teman Rasulullah pada waktu orang-orang yang beriman dari Rasulullah sendiri sampai tanya, apa pertanyaan? Waqalu, lanjut. Bilakah datang pertolongan Allah, ingatlah. Enggak, ulang. Kalimat kata-kata Rasulnya disebutkan. Dan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersama. Saking beratnya. Orang-orang yang beriman bersama Rasul aja udah nggak tahan. Rasul juga udah merasa berat. Dan Rasul tanya, mana solusinya ya Allah? Mana pertolonganmu ya Allah? Ini apa jawab Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Dekat. Ada, segera datang. Maka kata Allah untuk kita, surat 18 ayat 7. Perhatikan ini ujian buat kita. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatan. Dengan semua harta benda yang kita dapat, Allah uji. Kekuasaan, titel, ya kan, penghormatan masyarakat, semua itu ujian buat kita. Karena Allah mau uji siapa yang paling bagus perbuatannya dengan apa yang aku berikan. Maunya Allah gimana?
maunya Allah begini. Surat 6 ayat 42. Ini maunya Allah begini. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat yang sebelum kami. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Itu maunya Allah. Dalam kesusahan Allah begitu datang ke Allah, tunduk merendahkan diri, mohon sama Allah. Tidak keluar dari itu. Ayat 43. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Nanti minggu depan dengar sama dari Ustadz hari ini. Ini cerita yang menarik ini. Dongeng-dongeng, maksudnya cerita yang terjadi dulu tuh disampaikan dalam bentuk cerita, kejadian-kejadian nyata. Kaum-kaum yang ada itu Anda bisa dengar nanti. Asik. Ya, ini dia. Jangan ikut setannya. Udah susah cari dukun. Nggak ada solusi ke Gunung Kawi. Ojo ngono. Itu maksudnya. Karena kalau masih begitu, akhirnya apa? Datang minta tolong sama hal-hal yang gaib yang di luar daripada aturan-aturan Allah kan? Allah bilang, oke, kalau gitu. Nih Allah katakan di ayat 44 ini. Ini yang terjadi nanti. Maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Lupa sama Allah. Aturan-aturan Allah ditinggalkan. Terus kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. makin sukses dibuat sama Allah. Itu ujian. Dibuka semua pintu kesenangan. Jual daun pun jadi duit benar semuanya. Apa aja yang dilakukan berhasil. Duit semuanya. Terus Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan di kepada mereka, puncak kegembiraan kesuksesan besar mereka, pesta pora dan sebagainya, lupa terus jauh sama Allah. Allah lakukan yang begini. kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Gampang buat Allah, tiba-tiba pabrik yang di sana meledak, hancur, terbakar. Mobil mewah 7 miliar yang dijaganya ketabrak masuk jurang, hancur. Gampang. Akhirnya barulah mereka terdiam berputus asa. Makanya Allah tanya dua hal yang penting untuk suksesnya ini. Surat 3 ayat 142. Apa kata Allah? Kamu kira kamu mau sukses, mau berhasil, mau sejahtera, aku belum nyata. Apa yang belum nyatanya? Lanjut. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad. Aku belum nyata. Lihat kamu udah benar-benar nggak berjuang mati-matian, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, diikat bulat jadi buntelan. Saking perjuangan yang begitu rupa. Nah, Allah mau tahu, lihat ini, sudahkah kamu berjuang? Nih, ku datangkan usaha, ku dekatkan di depanmu. Ada yang mempresentasi, ada yang menawarkan. Kenapa kamu menolaknya? Padahal itu peluang untuk membuat kamu sukses. Ini yang kita nggak akan pernah menyangka kadang-kadang. Muncul prasangka-prasangka buruk. Syaitan pun bekerja. Karena syaitan memang senang kalau kita susah dan miskin. Karena miskin mendekatkan diri kita pada kekufuran. Ya kan? Nah, jadi perlu peka melihat. Wah, ini Pak Latif bawa apa ini peluangnya nih? Mohon maaf kira-kira contohnya begitu ya. Nah, kaji, lihat berapa banyak orang yang sudah berhasil dengan itu. Kenapa kita tidak coba melakukannya? Nah, begitu mencoba, balik lagi ke Allah. Minta lagi bismillahnya ke sana. Mau start nih ya Allah, tolong ya Allah, bimbing saya. Nah, itulah dia ihdinas siratal mustaqim, bukan hanya jalan yang lurusnya. Apa untuk menyelesaikan masalahku? Dan di pelatihan sholat kemarin kita bahkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah dan hanya padamu ku mohon pertolongan. Ya Allah, aku minta tolong karena perintahmu wasta'inu. Nih, minta tolong kemari. Nasta'in wa iyyaka nasta'in. Aku minta tolong sekarang. Allah sudah bilang, maka kita minta tolong. Tunjukkan untuk menyelesaikan semua ini. Apa jalannya?
Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini yang mereka dapat kenikmatan yang banyak. Semua Engkau berikan kenikmatan itu. Solusi yang sangat luar biasa. Ya Allah, itu yang kami minta untuk menyelesaikan permasalahan kami. Kemarin di pelatihan salat saya bahas. Jadi baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim itu jangan lewat aja. Al-Fatihah keseluruhan. Ini tempat kita meminta sama Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Artinya yang saya lakukan sekarang itu surat 67 ayat 15. Ini yang saya lakukan. Tadi yang dibaca. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagai dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangun. Yang saya lakukan pergi ke sana, pergi ke sini. Di sana ada rizki. Ini yang saya lakukan. Saya memilih ini. Ya kan? Bapak Ibu tidak mesti, tapi kalau mau memilih ini ya boleh. Kita pelajari. Karena perintah disuruh menjelajah bumi ini banyak. Contoh misalnya surat 6 ayat 11. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Nah, berjalan tapi dia tidak buka mata hatinya. Karena kata Allah, bukan dia tidak melihat, bukan dia tidak mendengar, tapi hatinya yang buta. Surat 22 ayat 46. Dia lakukan perjalanan 22, 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam. Ada kajian khusus lebih mendalam lagi nih. Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan jalan-jalan yang besar karena ada petunjuk di sana. Surat 21 ayat 31. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali pada yang awal surat 2 ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. 2:38. Kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka. Apa yang terjadi kalau tidak ikut ini? Penutup dari pertemuan kita. Next 39. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Bapak Ibu, ke China kemarin saya berangkat karena produk yang ada di dalam air ini yang telah membuat saya terbebas 10 tahun dari penyakit hipertensi dan diabetes. 10 tahun makan obat, tiap hari 12 butir. Hari ini udah 6 bulan lebih dengan izin Allah bebas dari semua obat-obat kimia itu. Saya cuma minum air ini, air yang ada di rumah kita itulah. Tinggal kita pelajari lebih jauh. Setelah makan nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lebih banyak, saya janji mau bercerita banyak tentang usaha yang memang Pak Ustadz Latif juga sudah tawarkan, mungkin sudah beliau bicarakan karena beliau juga ingin melakukan ini. Dan sama-sama kita berdoa. Kalau ada yang mau ikut, ayo, insyaallah bulan April atau Mei kita jalan sama-sama menjelajah bumi ke Vietnam. Dan bulan Januari tahun depan kita jalan lagi ke Dubai. Kalau mau ikut, yuk bergabung bersama jelajahi bumi, kita dapat rizki dari sana. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun.
Dan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Tantowi dari Kampung Quran Indonesia sebagai pimpinan pondok yang telah berkenan membantu menjadi operator hari ini. Kembali juga terima kasih kepada Pak Heri Setiabudi dari Pematang Panggang, aslinya beliau tetap membantu dan support saya untuk menyampaikan dakwah. Dan terima kasih juga buat istri saya yang tercinta juga ikut di sini selalu untuk melayani semua kebutuhan saya. Dan terima kasih Ustadz Latif dan teman-teman tim DKM yang ada yang telah memfasilitasi kita ketemu semua. Semoga Allah ridha dan ini menjadi amal soleh buat kita semua dan Allah bukakan jalan-jalan kebaikan untuk kita semua. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.